Mari adik-adik kita bersukaria buat Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan adik-adik. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Ada yang tahu ini lambang apa? Love. KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. We want to love each other more. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat
datang sama-sama buat menyembah Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai menyembah dan memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar nih adik-adik nih? Semuanya pasti dalam keadaan sehat semua ya. Ya, adik-adik, hari ini kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, adik-adik siapa yang minggu lalu datang ke perayaan Natal kita? Natal yang langsung diadakan di gereja. Coba siapa yang datang? Pasti seneng ya kita semua berkumpul di sana untuk merayakan Natal bersama-sama. Apalagi kalau misalnya adik-adik ada yang dapat door prize-nya. Wah, pasti seneng banget. Nah, adik-adik, kakak juga mau tanya nih sebelumnya. Siapa di sini kalau misalnya adik-adik ulang tahun, terus adik-adik menerima kado, siapa yang seneng? Atau mungkin adik-adik seneng banget? Wah, pasti semuanya seneng dan seneng banget ya. Apalagi kalau misalnya kadonya nih yang adik-adik pengen, yang adik-adik suka, pasti adik-adik seneng banget ya. Nah, adik-adik kalau misalnya adik-adik datang ke perayaan ulang tahun, biasanya adik-adik juga bawa hadiah kan. Apalagi kalau misalnya yang ulang tahun itu orang terdekat adik-adik, ataupun mungkin orang yang paling adik-adik sayang. Wah, pasti adik-adik mau kasih yang terbaik. Adik-adik mau kasih kado yang bagus, atau mungkin yang pokoknya adik-adik yang kira-kira mereka akan suka. Bener nggak adik-adik?
Ya pasti benar, karena kakak juga kalau misalnya ada orang yang kakak kasihi, orang yang kakak sayang ulang tahun, kakak pasti mau kasih kadonya yang bagus, mau kasih kadonya yang kira-kira mereka suka, yang kasih kadonya yang pasti mereka seneng dan sukacita pas menerimanya. Ya adik-adik, di Alkitab ini ada cerita kalau ada 3 orang yang datang dalam perjalanan yang panjang untuk menemui seorang bayi yang baru lahir, dan mereka membawakan hadiah yang bagus, hadiah yang mahal, hadiah yang berharga buat yang bayi baru lahir ini. Dan bukan cuman yang bagus dan berharga, tapi mereka mau sujud dan menyembahnya. Nah, kira-kira siapa ya? Betul, 3 orang Majus. Mereka mau datang untuk menyembah Yesus. Mereka mau memberikan persembahan yang terbaik buat bayi Yesus. Yuk kita dengar ceritanya. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka pun menjawab, Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Bethlehem, dan bintang tersebut
berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Ya, tadi kita udah denger ya, kita udah nonton videonya sama-sama tentang si 3 orang Majus ini dalam perjalanan menuju bayi Yesus, mau menemui bayi Yesus untuk memberikan hadiahnya. Nah, adik-adik, dalam perjalanannya si 3 orang Majus ini bukan perjalanan yang mudah adik-adik. 3 orang Majus ini kan orang yang pintar. Mereka ini orang yang ahli dalam perbintangan. Dan Allah menggunakan keahlian mereka, kepintaran mereka untuk menuntun mereka untuk dapat datang menyembah bayi Yesus. Nah, adik-adik, mereka ini perjalanannya sangat panjang. Mereka perjalanannya susah banget ya adik-adik. Gak mudah. Perjalanannya kira-kira gimana ya? Apa mereka naik pesawat? Atau mungkin mereka naik mobil? Atau mereka naik apa ya? Kereta? Enggak adik-adik. Mereka gak naik pesawat. Mereka gak naik kereta. Mereka juga gak naik mobil. Mereka gak jalan kaki adik-adik. Ataupun mungkin mereka naik unta. Wah, pasti lama banget perjalanannya. Karena negerinya si 3 orang Majus ini cukup jauh untuk datang ke Bethlehem, ke tempat kelahiran bayi Yesus. Nah, adik-adik, perjalanan yang panjang itu nggak membuat 3 orang Majus ini nggak bersuka cita ataupun mengeluh, tapi mereka tetap bersuka cita karena mereka mau menemui bayi Yesus yang mereka yakini adalah sebagai Raja Yehuda yang akan menjadi Mesias. Wah, walaupun perjalanan mereka panjang, mereka harus melalui padang gurun, mungkin kaki mereka tuh udah berdebu, kaki mereka udah capek jalannya, tapi mereka gak mengeluh karena mereka tahu kalau mereka akan menemui bayi Yesus, Raja orang Yahudi. Wah, adik-adik, pasti mereka nih sangat antusias sekali adik-adik untuk menemui bayi Yesus. Nah, ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka langsung sujud menyembah adik-adik. Mereka menyembah bayi Yesus karena mereka tahu kalau bayi Yesus itu adalah Raja Yahudi, Raja di atas segala raja adik-adik. Dan juga mereka memberikan persembahan yang terbaik, kado yang terbaik buat bayi Yesus. Mereka membawakan emas, kemenyan, dan juga mur. Itu adalah barang-barang berharga pada zaman itu adik-adik. Mereka ini sangat senang sekali bertemu dengan bayi Yesus, bayi yang adalah raja di atas segala raja. Nah, adik-adik, dalam momen Natal kali ini kita juga mau nih adik-adik, kita memberikan hadiah yang terbaik untuk Yesus kita, Raja di atas segala raja. Nah, persembahannya kira-kira apa ya adik-adik ya? Apa harus kayak si 3 orang Majus ini membawa emas, kemenyan, dan mur, barang-barang yang mahal, barang-barang yang mewah? Nggak seperti itu adik-adik. Pemberian yang terbaik atau kado yang terbaik untuk momen Natal saat ini yang kita dapat berikan untuk Yesus adalah hati kita dan juga hidup kita berikan kepada Yesus. Adik-adik, gimana sih caranya kita bisa memberikan yang terbaik dari hati dan hidup kita? Nah, caranya adalah kita bisa jadi berkat dan juga kita bisa mentaati setiap peraturan ataupun perintah-perintah dari Yesus adik-adik. Kita nggak marah-marah, kita nggak bohong, atau mungkin kita bisa bantuin mama. Itu semua adalah perintah-perintahnya Tuhan. Dan pasti Tuhan Yesus sangat disenangkan dengan perbuatan kita kalau kita melakukan sesuai dengan perintah-perintahnya adik-adik. Ya, adik-adik, kita sekarang mau ayat hafalan ya.
Ayat hafalannya dari Wahyu 17 ayat 14b. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Sekali lagi kita baca ya. Ayat hafalannya Wahyu 17 ayat 14b. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Ya, ia di sini ialah Yesus. Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Kita mengenal Yesus bukan cuman sebagai sahabat kita, bukan cuman sebagai penolong kita, bukan cuma sebagai penghibur kita, tapi kita juga hari ini mengenal Yesus sebagai Raja kita. Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, adik-adik sekarang kita mau berdoa semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kau mau lahir untuk kami, Kau mau mati dan bangkit untuk kami Tuhan, untuk menebus setiap dosa kami. Kami sangat bersuka cita dan kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam momen Natal kali ini Tuhan, kami mempersembahkan hati dan hidup kami untuk menjadi berkat, untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kami mau Tuhan itu disenangkan oleh setiap perbuatan kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kalian untuk menerima berkat pada hari ini. Percayalah, imani bahwa semua yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan telah menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Tuhan akan menjaga engkau atas segala kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Semuanya akan Tuhan genapi dalam kehidupanmu kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin.